kuburan. Asistennya mana, Bang? Asistennya lagi pada itu makan siang. Wow, ini besinya mana? Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri teman sebelahnya. Malam ini gua kedatangan tamu yang pernah datang, si pembuat perkakas yang waktu itu masuk di channel video di channel RDM 55 channel. Boleh saya lagi, Jal? Ayo saya Jal. Kaku banget sih kayaknya kalau di video gua. Apa emang di channel Rijal kaku? Nih, kalau yang nonton ini ada penontonnya di channel si tukang perkakas, boleh komen. Dia kaku nggak sih kalau di channelnya? Kaku nggak? Jangan lupa mampir ya. Tuh, mampir, subscribe juga. Kasihan. Bantu dia berapa subscriber? Lumayan udah banyak, 71. Bantu dia 100 subscriber di bulan ini. Oke, lanjut lagi ke topik. Ayo. Kali ini gue bakal bahas, katanya kan lu bawa benda spesial, janji sama gue waktu kemarin. Bakal bawa senjata tradisional khas Jawa Barat. Yang lu bawa apa aja malam ini? Gua kebetulan mau nge-review juga, jadi buat yang mau lihat reviewnya mampir di channel gue ya. Sini, oke. Terus ini jadi lu review itu bawa apa dulu? Udah orang suruh mampir nggak tahu bendanya apa, emang mau nge-review apa? Atau malam ini tuh gue dibawain apa sama lu? Jadi malam ini gue bawa senjata tradisional dari Jawa Barat, terutama dari tanah Sunda, yaitu kujang. Coba boleh lihat kujangnya. Nah, ini kujang yang dibawa Rijal ya. Kayak gini ya bentuknya ya. Tuh. Bahannya dari apa ini, Jal? Itu bahannya dari logam kuningan yang dicor. Aku tuh suka. Dicor. Terus ini kepalanya bentuk apa ini? Kayak bentuk singa tapi hidungnya panjang. Atau macan hidungnya panjang. Bagus. Mana apa ya? Kayaknya macan kumbang dah. Macan kumbang. Soalnya itu kan hitam. Iya. Nih, gue pengen tanya dulu sebelum kita bahas ini lebih lanjut nih. Asal usulnya dari mana? Ini. Jadi waktu itu gue pergi ke. Kita lanjut setelah segmen no segmen. Oke, lanjut lagi ya tadi. Tadi kan kita potong dulu dari segmen ya. Nah, ini lu dapet dari mana, Jal? Ini jadi waktu itu gua pergi ke salah satu tempat mistis. Di mana? Kuburan. Tapi gua nggak jadi. Cuman gua belok ke tempat penjualan perkakas kujang. Beli sekitar berapa ribu, Jal, kayak gini? Tergantung variasi sih. Ada yang biasanya varian harganya dari sekitar 80.000 sampai yang harga ratusan ribu juga ada. Ini gua beli 120.000. Oh ini ya, kalau mau tahu ya, kujangnya itu bau minyak bapak-bapak yang kalau mau sholat Jumat. Kok ini bisa bau gitu ya, Jal? Itu biar wangi aja. Disemprot atau gimana? Dioles. Oh, dioles. Kira katanya emang mistis baunya. Dari tempat yang bau gitu. Biar nggak bau besi. Oh, ya. Emang sering dioles atau gimana? Enggak sih, sekali doang. Tapi kok masih bau sampai sekarang ya? Ya kan minyak murni yang 18.000. Oh. Ya. Kenapa kalau kujang itu harus kuningan, Jal? Enggak mesti harus kuningan sih. Ada juga yang dari bahan baja strip ataupun dari baja pamor. Cuman ini yang gue punya baru dari bahan baja kuningan. Oh ya. Gua pernah denger ya salah satu kisah-kisah horor nih. Biasanya itu kalau senjata gaib itu sama senjata ini kan ini senjata berfisik ya. Kalau senjata gaib itu seperti apa? Bentuknya masih seperti ini, Jal? Atau bentuk kujangnya maksudnya senjata fisik itu yang gaib itu kayak bentuk kujang, itu kujangnya kayak gini, bisa dipegang atau kalau dilempar dia terbang? Kalau senjata sih nggak ada yang gaib, semua nyata. Cuman kalau dari orang-orang, gue punya kenalan, jadi emang orangnya itu punya ya kemampuan lebih lah. Iya, lebih. Itu biasanya kalau kata orang-orang mah ada kodamnya, identiknya. Kalau yang terutama yang kuningan ini, soalnya kan lebih mudah dimasuki atau gimana? Iya mungkin gitu, gue nggak tahu. Oh jadi kan nih lu yang punya nih, lu beli ini buat apa, Jal? Ya itu sih hobi aja, jadi emang
hobi koleksi perkakas atau senjata-senjata yang lainnya gitu, kayak golok, terus katana itu juga. Tapi gua baru punya yang tradisional, itu punya kujang doang. Nih, lu beli udah lama atau sekitar baru beberapa bulan ini? Udah lama beli. Sekitar berapa tahun? Hampir udah 1 tahunan lah. Jujur ya, gue kalau lihat benda ini ya, kan kalau gue sering baca-baca di kisah-kisah atau di cerita-cerita horor ya. Ya. Ini itu biasanya zaman dulu itu dipakai perang nih. Yang gue pikir itu, ini yang tajam kan bagian sini doang ya, Jal. Ya. Terus nanti kan gak efisien misalnya kalau buat nyerang orang nih, harusnya cuma belah sini. Ini yang nggak tajam nih. Jadi banyak daerah yang tumpul. Kalau untuk perang sih gue dapet cerita-cerita dari orang dulu-dulu, ya katanya jadi nggak gitu-gitu, dibacok-bacok itu, tapi tusuk sedikit, terus ditarik. Ya tusuk aja, yang penting kena darahnya, nanti musuhnya mati. Oh, berarti beracun ya? Iya, kadang suka ditaruhin racun ya, binatang-binatang yang berbisa. Jadi kalau diolisin itu apa namanya? Itu racun ular ya. Iya. Gitu. Terus ini ya, nih kan ini ada lubang ya. Fungsinya apa ini kalau lubang ini, Jal? Kalau lubang itu sih kayaknya dari informasi yang gue dapet itu cuman sebagai variasi. Jadi yang menentuin nama dari kujangnya ini kan ada 4, jadi namanya kujang bermata 4. Ini jenisnya kujang ciung. Kujang ciung. Jadi kujang ciung bermata 4 gitu. Tapi ada juga yang sampai matanya 9, bahkan ada yang nggak ada matanya. Jadi sebutnya kujang buta. Ya, waktu gua pernah punya saudara di Kalimantan ya. Gua pernah nanya tuh, senjata khas Kalimantan itu apa sih yang kayak pedang tapi panjang, apa namanya sih ya, lupa gua. Apa ya? Mandau kayaknya. Iya, mandau ya. Kan kalau mandau itu apa namanya? Setiap coakan itu di pedang itu menandakan satu kepala yang dipenggal ya. Iya. Kan ya, ini kan ya, ini kan banyak coakan ya. Ini apa menandakan kayak mandau gitu, satu coakan itu menandakan kepala yang dipenggal. Kalau coakan ini namanya eluk ya, atau siih. Jadi fungsinya ini untuk mengoyak musuh yang ditusuk pakai. Jadi misalnya kan kalau ketusuk kan itu udah ketusuk cabik gitu. Tuh berarti jadi ya. jadi keluar kayak gergaji gitu. Oh iya. Berarti ini aturan tajam ya? Ya, bisa tajam juga. Jadi setelah misalnya ditusuk, nanti pas ditarik itu kayak kena kepotong gergaji. Iya. Ya. Terus kita bahas ke kepalanya. Ini kan kepalanya berbentuk tadi kata lu macan kumbang ya? Ya mungkin. Gua sering lihat ya, ada juga di golok yang bentuknya macan. Emang apa kayak gini tuh menandakan sesuatu atau cuma hiasan? Ya kalau ini sih tergantung si pemesan atau pembuatnya. Kadang ada di bentuk kepala ular ataupun naga. Ya, banyak sih. Ada yang ayam jago juga ada. Gimana bentuk ayam jago? Ya mungkin gini nih. Ini ya, ada gambarnya ya. Gambarnya. Tolong kampirin gambarnya, editor ya. Oh ya. Maaf ya nih kalau di video kali ini muka gua hitam. Soalnya ini kameranya kita ganti pakai Asus apa ya? Asus X530 Pro. Oke. Bang bukannya tiap hari itu, Bang? Ini kan kalau diefekin beda ini, Bang. Soalnya kamera satu lagi sedang dipakai di studio sebelah. Gak apa-apa, Bang. Tampil natural itu lebih baik. Ada natural itu baik. Kita lanjut lagi ke konten nih, jadi ngomongin muka gue hitam. Tangan lu juga hitam, Bang. Oh ya, tangan gue hitam ya, sorry. Badan gue semua hitam lah, tapi gue orang Indonesia, asli Indonesia. Hitam nggak, Bang? Jangan ngebahas. Sensor. Nanti pakai pip. Nanti kena dolar kuning. Lanjut. Nah, kan ini apa namanya, kujang itu ada bagian-bagiannya. Ya. Boleh jelasin nggak bagiannya apa aja, Jal? Bagian-bagiannya ini kan yang tadi udah dibahas itu ini. Gua jelasin secara garis besar aja ya. Jadi ini ada 3 bagian. Yang pertama gagang, lalu bilah, dan yang ketiga itu sarung. Oh, ini sarungnya berarti. Iya. Nanti penjelasan lebih lengkapnya mampir di channel gua. Ijal ya, tuh. Gua untuk mereview ini karena barangnya salah satu barang menurut gua horor ya, mistis. Lu bayangin nih, dia kan seorang pengoleksi pedang-pedang ya. Salah satu koleksinya itu barang ini. Menurut gue ini sangat estetik dan magis.
kalau lu bisa megang nih, bener jujur ini baunya itu kayak bau, pokoknya tahlilan lah, kalau orang Islam itu pasti tahu tahlilan. Baunya kayak tahlilan, walaupun Rijal udah ngejelasin ini tuh diolesin, tapi gua agak nggak percaya. Ini diolesin serius. Ini berisi nggak nih? Kagak, bener. Nanti gua habis megang ini, nanti gua langsung sakit Enggak lagi. dong, kan gua nggak tahu. Ya nggak tahu lah. Nah, Jadi emang sengaja gua oles biar kayak punya orang-orang. oh ya. Nah, kita lanjut ya. Ini kan yang gede ya. Ya, Ini berarti ini namanya kujang, tadi kujang apa? kujang ini jenisnya kujang ciung mata 4. Oh ya. Kan lu udah ngejelasinnya ini. Ya, Nah, yang gua sekarang gue pengen lihat ada lagi yang satu lagi yang lu bawa ya. ada. Boleh di kesini Mik. Oke. Nah, ini tuh lebih kecil ya dari tadi. Ya, Sama aja sih bentuknya. Ini beli juga atau gimana? itu beli juga karena lagi ada Promo. enggak. Gua lagi ada perlu. Jadi ini buat apa? ini buat simbolis acara berhubung gua belum nemu penjual yang gede gini jadi yang ada dulu. Ini beli berapa kalau ini? Ceritanya. Itu dulu beli bekas gua beli 50.000. 50.000. Ini katanya gue dengar ini pernah diisi juga. Kata yang punyanya sih iya, katanya bekas perawatan gitu, Oh, yang jadi- dirawat gitu ya. Ini diisi apa? Nggak tahu kalau isinya. Sama aja ya ini juga. Ini juga wangi, ini masih wangi kuningan. Ini kan ini lebih Ya, pekat ya. Tapi ini masih sama dikasih minyak juga, cuman gua nggak tahu itu jenisnya minyak apa. Kalau ini cuma gua kasih minyak kijang kasturi. Kalau itu nggak tahu. ini baunya kayak, jujur ya pas gua udah pernah lihat ini sebelum ini patah nih. Berarti yang pas gua lihat itu masih ada isinya berarti ya. Mungkin. Itu gua kayak sakit. Jujur gua waktu itu pas ada acara tahlil ya, pokoknya salah satu acara lah. Gua lihat ini tuh di rumah dia, bukan rumah Rijal, rumah temennya Rijal. Ini masih nyambung nih, masih nempel. Katanya patah ini abis ditinggalin si penghuninya, udah nggak dirawat lagi jadi patah. Jadi katanya mah kalau benda simpanan kayak gini kalau isinya udah pergi ataupun ya nggak tahu kemana, ini Jadi biasanya si patah. patah. Biasanya Ini sama juga ya, bermata 4 juga. sama itu jenisnya kujang ciung juga, cuman ya nih yang beda di Ininya doang tempatnya. Iya, sarungnya doang. Kalau ini sarungnya menurut gua lebih, kenapa ini sarungnya ada gini ya? Ini lebih tajam gitu. Ya, gua nggak tahu juga sih. Ini Iya, maksudnya gini. soalnya yang buatnya Jujur ya, waktu pertama kali gua lihat pedang ini nih, jadi gua sering kujang ini. Kujang ini jadi ini tuh magis banget bagi gua. Kalau kalian punya pengalaman horor tentang benda-benda magis, boleh komen di bawah ya. kita bahas Kita bareng-bareng. bahas bareng-bareng. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Kalau penjelasannya kurang detail, bisa langsung nonton di channel Rijal. Apa aja channelnya? Pin Smoke Rijal ya. Pin Smoke Rijal. Ya, Rijal. Kalau kalian suka dengan benda-benda apa nama senjata atau pembuatan senjata, perawatan ya senjata, Ya, pokoknya tentang senjata dan besi-besi, boleh langsung Ya. mampir ke channel Oke. ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Gua Muhammad Aditya Armandito. Gua anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.